Teman-teman semua, khususnya para pecinta sound system dimanapun kalian berada, ya, jumpa kembali di channel Musa Official bersama saya Muhammad Saifuddin, ya, asli Wong Apak Pemalang. Oke teman-teman, di sini saya tidak akan mereview, sekilas menjawab pertanyaan para konsumen atau buat para teman-teman, khususnya buat para pemula. Di depan ini sudah ada mixer plus power, ya, mixer power tipenya T400 dari produk Ashley. Saya pernah review sedikit seputar mixer ini teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya cuma ingin menjelaskan sedikit pengalaman, khususnya pengalaman para konsumen kita, ya, Millennium Audio, khususnya yang pemula, ya. Jadi buat teman-teman para pemula wajib disimak, jangan sampai di skip karena ini info penting, ya. Mudah-mudahan kalian tidak salah beli barang sesuai fungsinya, ya. Saya pernah dapat pertanyaan banyak sekali seputar mixer power. Saya kasih contoh untuk mixer power Ashley ini teman-teman. Oh iya mas, kalau mixer power bisa untuk speaker aktif tidak? Terus ada lagi, mas, untuk mixer power bisa pakai efek luar enggak seperti Alesis? Ada juga, mas, mixer power ini bisa paralel enggak ke ampli, ya, seperti itu. Mungkin saya akan jelaskan sedikit sepengetahuan saya saja teman-teman. Kalau memang ada salah-salah kata dalam menjelaskan mohon dikoreksi, ya. Saya senang kalau kalian mau kasih saran atau mengkritik saya, itu ada kelebihan tersendiri buat pribadi saya. Jadi saya kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Intinya kita belajar bersama-sama, ya teman-teman, khusus pemula, ya. Jadi kalau kalian membeli mixer power, ya, kalian harus membeli atau punya speaker pasif, ya. Speaker pasif itu speaker yang tidak ada mesinnya. Jadi jangan salah membeli, ya. Kalau kalian mempunyai mixer ini, mixer power tentunya, yang kalian harus beli lagi itu speaker pasif, jangan aktif. Karena buang-buang duit. Karena di sini sudah ada powernya, tinggal buat ngangkat speaker berapa in seperti itu. Sebenarnya untuk penggunaan speaker aktif juga bisa, ya. Cuman ya percuma karena di sini sudah ada power dan di aktifnya juga sudah ada power. Seperti itu teman-teman. Untuk penggunaan mixer power tersendiri ini teman-teman, biasanya di masjid juga seperti ini, ya, atau musola. Di sini ada, saya kasih contoh untuk ke speaker aktif, ya. Di sini colok saja. Ini teman-teman ada main output, ya. Ini bisa kalian jumper atau colok ke speaker aktif, begitu teman-teman. Kalau kalian juga mempunyai power, nah ini ada juga yang bertanya, mas, mixer power bisa colok ke power enggak? Saya jawab bisa. Seperti ini saja teman-teman. Jadi untuk mixer di sini pengaturannya saja dan kekuatannya atau powernya tergantung ke power yang akan di jumper. Jadi power ini tidak kepakai, ya, cuma kepakai pengaturannya saja. Untuk tenaganya ke power yang di jumper dari sini, ya. Untuk speaker aktif kayak Polytron, yang penting speaker Polytronnya ada inputnya, ya.
kalian speaker apa saja kalau aktif, yang penting ada inputnya. Tapi seperti biasa, kalau aktif biasanya ada inputnya. Tergantung mereknya itu inputnya berbeda-beda untuk jacknya ya. Ada yang jack RCA, jack Akai, ada juga jack yang seperti ini, Canon cowok seperti itu. Jadi saya saranin buat teman-teman kalau membeli mixer power ini ya kalian harus mempunyai speaker pasif aja. Jadi tenaganya lebih enak. Kalian sudah tinggal ngatur di sini ya. Karena mixer power ini ya sudah ada powernya, kalian tidak perlu punya power lagi ya. Ini tinggal colok speaker saja di sini. Untuk speaker pasif di sini ya, bisa menggunakan jack Spicon atau jack Akai. Dan saya ingatkan kembali tadi, untuk speaker aktif kalian bisa di sini saja teman-teman. Colok di sini ya. Kalau misalkan ya kalian sudah punya aktif tapi sampai malah belinya mixer power, bisa kepakai, tenang saja. Jadi coloknya di sini LR. Tapi sebenarnya sih kalau sudah punya aktif kalian beli mixer yang biasa saja, jangan mixer power teman-teman, karena buang-buang duit. Ini sudah ada powernya, speaker aktif juga sudah ada powernya, jadi ini sayang di sininya ya. Kalau kalian punya budget lagi ya nggak apa-apa. Ini bisa ke speaker aktif, terus output speaker belakang. Yang ini bisa ke speaker pasifnya. Untuk mixer power merek apa saja bisa seperti itu teman-teman. Yang penting kalian harus dipikirkan antara speaker pasif atau aktif. Untuk kali ini saya sebagai contoh saja, ini brand Asley ya, T400. Ini juga saya akuin jempol ya, tenaganya lumayan. Untuk ngangkat 15 inan saya pernah nyoba 4 buah masih oke ya, tendangannya gede. Biasanya kan kalau pemula tidak mau ribet nih ya. Kalau buat pemula yang tidak mau ribet ya beli ini mixer plus power. Kalian tinggal mempunyai speaker pasif seperti itu. Tapi teman-teman buat pemula sih ya tergantung selera masing-masing ya. Kalau pengen jos ya mixer terpisah, power ya kan, baru speaker. Cuman biasanya ada saja orang yang meribetkan hal itu. Katanya banyak alat ini dan itulah ya. Tapi pada dasarnya ya mixer power itu untuk penggunaan yang simple-simple. Hanya ini dan speaker itu saja sudah cukup teman-teman. Karena ada juga yang tidak mau ribet begitu. Kalau yang mau bagus lagi ya emang harus terpisah antara power dan mixernya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian sebelum membeli harus pikir-pikir dulu, pengen yang simple atau mau yang ribet tapi bagus. Ya kalau mau simple-simple ya kalian harus cari mixer power lalu speaker pasif. Kalau speaker pasif juga kalian harus mempunyai nyari speaker yang bagus. Kalau bisa ngerakit sendiri speakernya, lalu mixer powernya beli, seperti itu teman-teman. Dan jika kalian tidak ingin ribet, tinggal beli saja ya. Banyak sekali toko-toko yang menjual speaker pasif yang sudah jadi ya. Karena tidak mau ribet. Kalau kata orang-orang, kalau mau bagus ya memang harus beli yang build up seperti itu. Kalau memang bisa ngerakit sendiri ya silakan. Tapi kebanyakan biasanya dananya sama juga ya. Habisnya berapa? Misalkan habis 5 juta ya mungkin kalau membeli barang build up juga sudah dapat seperti itu. Ya intinya tergantung selera masing-masing buat teman-teman. Ini yang salah penafsiran biasanya nih para pemula ya,
yang kurang paham tentang mixer kosong, mixer power, seperti itu. Yang sering dapat pertanyaan sih itu ya teman-teman. Untuk penambahan efek luar ya bisa ya, penambahan efek luar bisa seperti Alesis, cuman ya kalau buat rumahan tidak perlu teman-teman, karena kebanyakan mixer efeknya sudah bagus. Kalau mixer seperti ini biasanya untuk di indoor, tidak untuk disewa-sewakan, atau enggak itu penggunaan pribadi saja ya. Maka dari itu teman-teman jangan salah membeli barang. Belilah sesuai apa yang kalian inginkan. Seperti halnya bisa mengetahui sebuah barang atau produk, mau mixer kosong atau power dan speaker, atau mixer plus power dan speaker. Biasanya masjid-masjid atau musola juga pengen simpel-simpel. Ini dia menggunakan mixer power. Iya mas, mixer power ini bisa ngangkat speaker toa nggak? Bisa ya. Ini penggunaan untuk corong toa. Biasanya kalau di masjid atau musola kan menggunakan corong toa. Ya ini bisa teman-teman. Ya di sini kan ada volume nih, L main R ya. Misalkan yang L untuk toa ya, untuk atas, dan untuk yang R-nya ini untuk speaker di dalam. Ya seperti itu. Jadi sewaktu-waktu kalau yang toanya di atas tidak mau dibunyikan, tinggal di seperti ini turunin. Kalau yang di dalam bunyi ya yang di dalam yang dibunyikan, ataupun sebaliknya, speaker toa yang dinyalakan, speaker yang di dalam dimatikan. Seperti ini pengaturannya ya. Jadi bergantian. Kalau pengen speaker toa atau speaker dalam bunyi ya dinaikkan dua-duanya. Seperti itu ya teman-teman. Ini multifungsi untuk mixer power. Merek apa saja sejenis mixer power intinya bisa untuk aktif, bisa pakai efek luar, bisa penggunaan untuk masjid, untuk ngangkat corong toa juga bisa. Tergantung wattnya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau membeli mixer power nih harus dilihat powernya dulu, wattnya berapa ya, karena di sini ada wattnya tertulis biasanya, sambil diperhitungkan dengan watt speaker. Jangan sampai kalian membeli mixer power yang wattnya kecil tapi watt speakernya gede, jadi suaranya tidak seimbang atau tidak maksimal suaranya ya. Kalau bisa carilah mixer power yang wattnya gede, jadi agar suara speaker bisa maksimal dan bagus. Seperti itu kira-kira temen. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa chat WA atau tulis di kolom komentar. Insya Allah saya tetap jawab. Apalagi buat para pemula yang masih bingung, kita belajar bareng-bareng di dunia sound system. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya infokan buat teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan, silahkan dikoreksi ya. Khususnya ini para pemain sound lawas atau yang sudah paham di dunia bersound sisteman, silahkan di komen ya. Tulis komentar atau mau kritik dan saran tentang saya nggak apa-apa, tentang pengetahuan saya tadi. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh saling menjawab di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih saya ucapkan. Tunggu video saya